Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Saiful menjumpai Anda kembali di Hotelier Talks. Tentunya masih dalam suasana Idul Fitri, kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Hari ini hari yang spesial, jadi setelah kita libur lebaran, jadi hari ini Hotelier Talks kembali menjumpai Anda kembali. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang General Manager di Hotel Norseman. Kebetulan juga beliau adalah Ketua HIJM Provinsi DPD Jawa Tengah. Untuk itu, untuk Pak Nurkolis, saya sapa dahulu. Selamat sore, Pak Kolis. Selamat sore, Mas Saiful. Bagaimana keadaannya? Baik-baik, Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, selamat berlebaran. Ya, terima kasih. Jadi kali ini pemirsa setia Hotelier Talks dan televisi Kampus Udinus, program Hotelier Talks itu adalah kerjasama dari IHJM DPD Jawa Tengah dengan pengelolaan perhotelan Universitas Dianuswantoro Semarang. Kali ini mengangkat tema mengenai peran HRD atau Human Resource Department yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dengan Pak GM kita dari Norman Hotel. Tentunya bagi-bagi adik yang menyaksikan lewat YouTube Live nanti bisa ikut bergabung, kemudian ikut chat dan ikut memberikan saran ataupun pertanyaan dan nantinya bisa dijawab dengan Bapak Nurkolis. Untuk itu tak lupa rasanya, jadi saya kembalikan atau saya serahkan kepada Pak Nurkolis sebagai pengisi acara di Hotelier Talks sore kali ini. Bagaimana Pak untuk hotel untuk pada saat peak season ini di Lebaran dan sebagainya di libur ini, kebetulan ada 2 kali libur nih Pak. Nanti pada waktu tanggal 26 dan nanti tentunya 1 Juni itu kan menyikapi peran-peran hotel yang di Semarang itu bagaimana kondisinya, apakah setelah pandemi ini atau setelah era new normal ini sudah kembali seperti sedia kala atau mungkin bisa menanjak dan sebagainya. Terima kasih Mas Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-ku, rekan-rekan hotelier, peserta didik dari Udinus. Senang sekali kesempatan yang kedua kalinya kami hadir di TV-ku dalam Hotelier Talks ini Mas Saiful. Kalau kita bicara bisnis, ya tentunya teman-teman semua sepakat di hotel bahwa kita mengalami episode yang kurang menyenangkan kemarin pada periode Lebaran, di mana hampir seluruh hotel yang kami tahu di kawasan Joglo Semar, terutama Jogja, Solo, Semarang, sangat menyedihkan. Pada saat Lebaran, berkaitan dengan policy dari pemerintah, tapi itu yang terbaik. Kami paham itu yang terbaik dan sudah dilakukan dan sudah terjadi. Is in the past, bahwasanya itu harus dilakukan demi hal yang lebih besar. Dan kami menyikapinya dengan, ya ini yang fase yang harus kita lalui. Jadi semua hotel sepi, Mas Saiful, sepi, Jogja, Solo, Semarang. Tapi tetap semangat. Tetap semangat. Maka di kesempatan ini kami juga menghimbau ke teman-teman hotelier agar stay strong, tetap semangat. Oh iya, berarti tetap semangat untuk menghadapi pandemi ini ya. Jadi jangan sampai patah semangat. Jangan jadi patah semangat. Tetap terus ya Pak. Jadi kali ini Bapak akan menyampaikan informasi mengenai Human Resource Department, di mana adalah salah satu bagian dari hotel yang akan istilahnya mengurusi ataupun nantinya mengenai tentang sumber daya yang ada di hotel. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan Hotelier Talks setelah komersial berikut ini. Masih setia di Hotelier Talks atas kerjasama dari IHJM DPD Jawa Tengah dengan pengelolaan perhotelan Udinus Semarang. Tentunya Pak Nurkolis tadi kan sudah menyampaikan informasi mengenai keadaan hotel, dan tentunya kali ini Pak Nurkolis akan lebih mengulik lagi mengenai masalah Human Resource Department di hotel. Jadi nanti bagaimana caranya sih biar adik-adik yang ada di rumah maupun di studio dan sebagainya nanti bisa bertanya mengenai apa sih Human Resource Department
yang ada di hotel nanti bisa via YouTube live di TVku. Baik Pak Nurwalis, jadi mungkin adik-adik ini sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan ataupun melihat presentasi dari Pak Nurwalis mengenai Human Resource Department. Gitu. Baik, terima kasih Mas Saiful. Pemirsa TVku dan rekan-rekan hotelier dan peserta didik dari Udinus. Sekali lagi bicara masalah human resources adalah sesuatu yang signifikan, yang penting sekali bagi semua industri ya Mas Saiful. Ya, kita bangsa yang besar sudah dianugerahi sumber daya alam, itu sudah given dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumber daya manusia ini yang perlu kita perjuangkan. Perlu kita perjuangkan, perlu kita olah, perlu kita kelola supaya menjadi benar-benar sumber daya manusia yang benar-benar efektif dan di top performanya tentunya. Human resources, kalau kita bicara human resources, kata kuncinya tidak jauh dari education, evaluation, leadership. Ya. Mungkin ada di screen yang bisa kami tampilkan, itu beberapa kata kuncinya, yaitu leadership, yaitu motivation, skill, recruitment, research, development, dan reward. Itu juga bagian terpenting dari human resources, maupun training atau development dan evaluasi. Itu kata-kata kunci yang akan kita bicarakan lebih lanjut nanti. Namun lebih baiknya di berikutnya tentunya kita akan mendalami pengertian tentang HRD, Mas Saiful dan pemirsa. Mungkin kita bisa ke slide selanjutnya terkait pengertian daripada HRD atau HR atau Human Resources. Ya, saya menukil beberapa teori sebetulnya mirip-mirip, namun sebagai referensi kawan-kawan semua di sini kita ambilkan dari Dassler tahun 2010. HR adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada pegawai, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan. Ya, ini very basic, namun itu kita referensikan ke Dassler. Definisi yang lain, manajemen sumber daya manusia dapat juga didefinisikan sebagai suatu proses serta upaya untuk merekrut. Nah, merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi seluruh sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Ini yang didefinisikan oleh Astuti tahun 2011. Jadi dari awal tadi mengenai kata kunci bahwa definisi-definisi dari para ahli semua mengerucut dalam hal yang sama, yaitu fungsi dan peranan HRD seperti kami sampaikan terkait pemberdayaan atau olah terhadap manpower atau tenaga sumber daya manusia. Secara detail ingin kami sampaikan kepada para pemirsa, kepada teman-teman hotelier maupun para peserta didik dari Udinus, ini beberapa poin tugas-tugas utama dari seorang HR. Di mana yang pertama adalah recruiting, seleksi, recruitment, kemudian training dan development, kemudian compensation dan benefit, personal administration, penilaian kinerja atau evaluasi tadi kami sampaikan di awal, kemudian ada career planning, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta merancang program bermanfaat di dalam perusahaan. Mas Saiful, ini kita bicara secara umum di semua skala industri, ya, baik di industri apapun. Rata-rata tugas seorang HR yang dikepalai oleh HR manager atau HR direktur adalah seperti yang saya sampaikan di awal secara simpel tadi. Nah, kita langsung menuju ke bidang perhotelan yang sedang kita bicarakan, ya. Kita di Hotelier Talk supaya lebih mengerucut, teman-teman juga bisa memahami lebih detail, kita menuju ke dunia perhotelan. Nah, saya memilah peran dan fungsi HR ini dalam dua sesi, ya, Mas Saiful. Yang pertama tentunya tugas seorang HR pada saat pre-opening. Pre-opening of the hotel, ya, sebelum hotel itu dibuka.
dan nantinya pada saat hotel operation. Ini menjadi penting karena HR atau HRD bisa dikatakan biasanya adalah kepala bagian atau kepala divisi yang pertama bergabung dalam sebuah hotel, memasuki masa-masa pre-opening. Karena dia harus setup. Dia harus membuat suatu kerangka kerja, suatu panduan HR, biasanya berdiskusi dengan general manager pada saat awal-awal itu tentang step-step yang harus diperbuat, dilakukan untuk mendapatkan manpower atau sumber tenaga manusia yang handal. Ya. Kalau kita klasifikasikan secara bagan, mungkin kita bisa kembali ke screen. Yang pertama, kita akan fokus kepada setup manning guide, Mas Saiful. Manning guide itu adalah panduan hotel IKI, sekian kamar, sekian fasilitas, mau diisi berapa orang, mau diisi berapa posisi di masing-masing departemen. Ada front office, housekeeping, accounting, engineering, semua memiliki manning guide. Dari hasil diskusi, hasil setup itu menyesuaikan dengan besar kecilnya hotel, besar sedikit banyaknya fasilitas, itu menjadi penentu akan lahirnya sebuah manning guide. Nah, dari manning guide yang ada disetujui oleh general manager bersama HR, kemudian kita bikin struktur organisasi di semua departemen. Biasanya pada saat pre-opening ini belum semua kepala bagian atau departemen masuk. Jadi masuknya bertahap. Nah, yang HR, HRD, dia masuk lebih awal. Dia akan berhand in hand dengan GM untuk membuat manning guide tadi, kemudian struktur organisasi. Front office dikepalai oleh seorang front office manager dan seterusnya sampai rank and file. Demikian juga dengan accounting, ya, skala atau level apa yang akan diambil menyesuaikan dengan besar kecilnya hotel, dibikinlah struktur organisasi. Nah, struktur selesai, kemudian seorang HR akan membuat job specification. Artinya adalah pekerjaan ini atau posisi ini akan diperuntukkan oleh siapa, lulusan apa, kualifikasi apa, pengalaman seperti apa, semua sudah terbukukan, semua terdokumentasikan, dan siap untuk dieksekusi. Kalau mencari misalnya seorang room boy, harus klasifikasi apa, dan sebagainya. Background pendidikan atau pengalaman, seperti itu. Kemudian kalau posisi yang lain, level supervisor, bahkan level asisten, level manager, semua ada di sana di job specification yang sudah dibuat oleh seorang HR. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya, nah ini yang menarik dan sensitif, Mas Saiful, yaitu masalah skema gaji. Gaji, payroll, kami menyebutnya PTEB, ya, payroll, tax, employee benefit, paket dari sebuah orang karyawan itu apa saja. Mungkin ada service charge kalau di hotel, mungkin ada transportasi bagi teman-teman yang mengaplikasikan itu. Semua dibikinkan sebuah dokumen, jadi sebagai panduan nanti pada saat hotel running, semua sudah tersetup di situ. Rank and file gajinya berapa, UMR, UMK berapa, kemudian untuk level berikutnya berapa, skema gajinya, semua itu sudah disiapkan selama pre-opening, sebelum hotel itu diresmikan. Nah, kemudian tentu tadi yang kita singgung paling penting adalah rekrutmen dan selection. Nah, ini mungkin yang akan kita lanjutkan di sesi berikutnya, Mas Saiful, ya, karena ini panjang. Dan menarik sekali ini, Pak. Jadi tetap stay di Hotelier Talks. Kami akan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Masih setia di Hotelier Talks, kerjasama antara IHJ MDPD Jawa Tengah dengan pengelolaan perhotelan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dianuswantoro Semarang. Pak Koles tadi kan mengenai HRD nih, ya. Nah, mungkin banyak pemirsa yang pengen tahu. Ya.
Siap. Bagian penting dari sebuah hotel sebelum tadi kan berbicara mengenai pre-opening ya, kemudian nanti membuat standar organisasi dan sebagainya, tentunya kan pekerjaannya sangat berat. Betul. Nah, biasanya kalau pekerjaan sangat berat itu kan gajinya nih Pak. Nah, salary-nya. Lah ini yang ditanya mungkin pemirsa kan penasaran nih, Baik, berapa baik, sih baik. kisaran gaji dari seorang HRD di perhotelan terutama? Mas Saiful, kalau gaji ya sekali lagi bangsa kita ini masih tabu Oh, gitu. untuk menuju. Tapi paling tidak di hotel kita punya range, punya apa-apa, atau punya klasifikasi besar kecilnya hotel mempengaruhi. Oh gitu. Jadi intinya masih rahasia ya Pak? Masih rahasia. Orang. Japri. Oh gitu. Nanti Jadi silakan bintang Japri. 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 itu punya skala yang berbeda-beda. Oh begitu. Ya. Oke. Namanya atau levelnya pun berbeda-beda. Dari personal manager, ada HR manager, ada HR director juga ada. Jadi ya tentunya makin tinggi, makin berbanding lurus dengan gaji, berbanding lurus dengan tanggung jawab. Oh betul. Jadi ada juga yang bertanya, tapi belum ada yang bertanya sih kebetulan nanti bisa dilanjutkan kembali Ya, Pak untuk materinya sambil nanti kalau ada yang bertanya di YouTube Live Ya, itu bisa menanyakan kepada narasumber. Terima kasih Mas Saiful. Kita dalam posisi yang tahap yang krusial sekarang kalau saya sampaikan dari tahap awal, recruiting. Recruiting. Rekrutmen, mencari orang yang tepat sesuai dengan job specification, mempunyai orang yang bisa kita olah supaya menjadi tenaga kerja yang handal. Ini adalah bagian terpenting dari seorang HR, ya. Karena jika gagal menghadirkan atau mendapatkan kandidat yang bagus, tentunya HRD akan berhadapan dengan kesulitan. Pengembangan, talenta, rasio, bahkan turnovernya tinggi nantinya. Dan satu lagi Mas Saiful, saya selalu berpesan pada HRD saya bahwasanya tidak bisa dipungkiri bahwa tapi mindset orang kita itu masih ada sungkan, ewuh pekewuh dan sebagainya. Saya berbicara misalnya terjadi kesalahan ambil orang tadi, apabila ada sanksi, apabila harus memberi reprimand atau warning, bahkan the worst harus memecat. Banyak kasus orang tekan, orang teko. Itu sering saya lihat di industri kami di perhotelan. Maka saya berpesan kepada para HR, kepada para GM tentunya, yang titik krusial paling awal rekrutmennya jangan sampai salah pilih. Ojo sampai salah pilih, sesuaikan dengan job specification, diketahui betul orangnya, karakternya bagaimana, supaya tidak menjadi kegagalan pada saat di operasional. Karena itu menjadi lebih sulit lagi pada saat kita harus coaching seorang karyawan sampai kepada sanksi-sanksi, warning, bahkan pemutusan hubungan kerja. Itu menjadi beban lebih sulit. Makanya harus kita sikapi teman-teman di HR supaya dari awal titik rekrut inilah titik poin awal. Ya. Mungkin kalau misalkan gini Pak, Ya. kadang kan seorang HR itu kan ada spesifikasi kualifikasi pendidikan Pak. Betul. Katakanlah apakah bisa dari spesifik hanya satu jurusan atau misal boleh dari berbagai macam jurusan dan sebagainya, tentunya kan mungkin disesuaikan. Ya, Nah, itu bagaimana Pak? Kalau untuk orang hotelier, orang hotel maksudnya mau berkarir di hotel, kita memang fokus pada pengalaman kerja. Bukan berarti sisi akademisi dikesampingkan, tidak. Di awal kita pasti dalam job specification kita jelas. Misalnya untuk ranking file untuk staff kita ambil dari diploma atau bahkan S1 itu ada sendiri job di sini. Itu pengecualian dari itu tentunya adalah rekan-rekan calon tenaga kerja yang mempunyai pengalaman, yang sudah punya referensi dari on the job training, dari sertifikat kerja sebelumnya, dan itu sangat diperhatikan bagi seorang HR untuk mendapatkan seorang calon yang tenaga kerja yang qualified. Nah, jadi bisa dari dua sisi nih, dari di akademi bisa, dari pendidikan ataupun dari pengalaman, berimbang. Hanya pada saat ada contoh, misalnya ada dua kandidat dengan level kemampuan yang sama, pengalaman yang sama, biasanya kita melihat dari akademisinya, di level akademisnya. Oh ini dari diploma, oh ini dari S1, oh ini dari SMA misalnya. Nah, mungkin disitulah terjadi memilih, ya bagaimanapun harus memilih sesuai meaning guide yang tadi kita bicarakan. Oh baik. Ya. Mungkin saya lanjutkan ke operasional saja. Ini juga menjadi bagian penting setelah hotel itu
diresmikan menjadi sebuah hotel yang sudah beroperasi, melayani tamu, seorang HR mempunyai peran-peran seperti sedikit saya sampaikan di situ adalah pekerjaan administrasi ini juga penting. Tentunya tidak seorang HR manager yang mengerjakan, tapi stafnya pun melakukan pekerjaan administrasi. Kemudian training dan development, penilaian kerja, career planning. Ini career planning juga menjadi domainnya HR. Bahwa karyawan juga akan merasa nyaman apabila karirnya diperhatikan oleh seorang HR. Dipanggil, di-reward prestasinya bagus, kemudian diberi arahan. Arahan bagaimana karir yang bagus bagi yang sesuai dengan si karyawan. Ya. Tempat kerja yang kondusif tentunya juga menjadi domainnya para personalia atau HR manager mengenai kekaryawanan. Jadi dia yang bertanggung jawab apabila lingkungan kerja itu nyaman dan tidaknya bagi karyawan. Kantin, loker, kesejahteraannya itu sangat perhatikan dan menjadi sensitif. Merancang program yang bermanfaat di dalam perusahaan itu juga teman-teman di HR banyak melakukan hal tentunya semua semata untuk kemajuan perusahaan. Ya. Sedikit lagi saya ingin menyampaikan bahwasannya ini sampel praktis Mas Saiful dan para pemirsa. Kalau kita bicara HR di hotel operasional, saya ada referensi seperti ini dalam satu hari itu ngapain saja seorang HR itu. Kalau dalam diagram yang saya temukan ya 21% itu mengurus dokumen atau arsip karyawan, itu bagian tertinggi harian ya Mas, harian daily-nya. Kemudian 20%-nya menjawab pertanyaan-pertanyaan karyawan. Banyak itu karyawan datang bagaimana ada kenaikan gaji enggak, ada dan sebagainya. Semua pertanyaan-pertanyaan karyawan itu diadres ke HR. Kemudian yang lebih sedikit adalah mengarahkan isu-isu karyawan. Ya, 16% dalam sebuah polling itu. 10%-nya pelatihan karyawan, ini dalam day to day operasional, 7%-nya konseling, ya. Kemudian 5% mengelola PNP, 4% orientasi karyawan baru, 4% mewawancarai kandidat karyawan, 3% mengurus penggajian atau payroll. Ya. Kemudian 2% mengelola benefit, sama ini mirip-mirip. Dan 2% merencanakan team building dalam satu hari ya. Tentunya ini proporsional, ya. Bukan berdasarkan prioritas program, tapi rata-rata dalam sehari itu yang dilakukan oleh seorang HR yang baik. Nah, satu lagi yang terakhir Mas Saiful berarti. Penting bagi pemirsa yang teman-teman di Udinus tentunya. Pasti ada 1-2 yang berharap juga akan berkarir di HR. Syarat untuk menjadi seorang HRD, mungkin kita skala lebih kecil, personalia saja. Yang pertama tentunya pendidikan sesuai, tentu memahami karakter orang, karena kita mengurus orang, Mas Saiful, mengelola employee, kemudian memahami perusahaan, memberikan solusi SDM bila mana dibutuhkan, dan yang terakhir tentunya memahami laporan HR, laporan-laporan HRD yang disampaikan kepada atasan. Ya. Satu slide lagi mungkin terkait karir bagi teman-teman di Udinus, ya. Tadi sudah kita singgung jalur-jalur untuk menjadi seorang personalia. Ya. Kami singgung sekali lagi bisa lewat akademi, tapi kalau teman-teman di Udinus yang jurusan perhotelan apa Mas? Pengelolaan memang tidak diajari secara langsung menjadi HR, kan nggak ada. Yang ada adalah operasional ya, F&B, housekeeping, front office. Nah, makanya untuk dari sisi itu untuk HR ini jalurnya teman-teman yang ke hukum, yang ke psikologi, misalnya, karena mengelola manpower. Namun tidak berputus asa teman-teman di Udinus pengelolaan perhotelan ada jalur pengalaman kerja. Karena pengalaman kerja adalah segalanya di hotel itu. Jadi setelah Anda nanti memasuki hotel ya sesuai bidang yang dipilih, mungkin front office, F&B, produk ataupun housekeeping, laundry, ya. Di sana jangan berhenti belajar untuk tentang HR, tentang kepegawaian, tentang pengelolaan karyawan. Dalam waktunya, pada suatu ketika, pada suatu masa, kalau Anda detail, Anda rajin mencari peluang, pasti ada yang namanya lowongan untuk masuk ke dunia HR. Yang mana tentunya pasti dimulai dari
level terbawah, rank and file-nya seorang HR, yaitu kami menyebutnya personal officer atau HR officer atau staf personalia, dimulai dari itu yang paling rendah, yang banyak mengerjakan apa tadi kita singgung, personal administrasi, nyatet absen, lembur, uang transport, uang makan, itu yang basicnya. Nah itu peluang masih banyak, peluang masih besar, meskipun adik-adik sekalian sekarang tidak mempelajarinya secara keilmuan karena tidak di bidang HR. Gitu kira-kira Mas Saiful. Mungkin jadi jangan berkecil hati Yes. untuk yang mahasiswa pengelolaan perhotelan, mungkin nanti diasah, kemudian ada yang pengalaman dan sebagainya, nanti bisa suatu saat Detail mencari bisa, peluang. ya betul. Nah, mencari peluang bisa lewat koran, lewat internet, lewat teman sesama teman. Begitu ada lowongan, melamar, mencari HR, menjadi Menarik sekali nih Bapak. Jadi tetap, jadi nanti setelah jeda komersial berikut ini, nanti ada live YouTube-nya atau live chat-nya yang nanti akan dibacakan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotelier Talk setelah jeda komersial berikut ini. Terima kasih masih setia di program Hotelier Talks, tentunya kerjasama dengan IHJM DPD Jawa Tengah dengan pengelolaan perhotelan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dianuswantoro Semarang. Tentunya tadi Pak Nurkoli sudah menjelaskan mengenai HRD dan tadi ada juga yang menarik syarat-syarat untuk masuk ke dunia HR. Mungkin tadi Bapak sudah berbicara mengenai tentang kualifikasi, kemudian tentang standar dan sebagainya untuk mengenai proses perekrutan karyawan, HR dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa melanjutkan kembali sebelum nanti ada beberapa pertanyaan nih Pak yang cukup menarik di YouTube live. Dari pemirsa ya. Ya. Ya, sekali lagi HR memegang peran penting untuk menciptakan dan mengolah sumber daya manusia menjadi tenaga kerja yang handal. Di hotel ada departemen yang menghasilkan revenue, menghasilkan penghasilan, ya, ada kamar, bangket, F&B dan semuanya. Namun tugas seorang HR, seorang personalia adalah membuat staff yang bisa bekerja dengan maksimal, dengan efisien sesuai standar perusahaan untuk menghasilkan revenue yang lebih baik. Memang HRD tidak mengenerate revenue secara langsung, namun dengan adanya tenaga kerja yang mumpuni, yang efektif, efisien, akan membuat revenue lebih maksimal. Bukankah itu tugas semua departemen di hotel adalah menciptakan revenue yang lebih maksimal? Ya, itu tugas utamanya seorang HR. Adapun tadi saya singgung teman-teman dari Udinus yang ingin berkarir, sekali lagi dimulailah dari rank and file, jangan berharap langsung ke tingkat yang lebih tinggi, karena memang pendidikan kita di Udinus di pengelolaan perhotelan itu tidak mempelajari secara khusus tentang HR, tapi dimulai dari officer, dari staff personalia atau HR officer. Dari sana nanti seiring berjalannya waktu, apabila kita memang bisa benar-benar menunjukkan etos kerja yang bagus, atasan tidak akan menutup mata. Peluang itu pasti ada untuk naik menjadi. Kalau dari staff berarti langsung ke supervisor. Setelah dari supervisor, kalau di HR sebuah hotel yang bintang 3, 4, 5, mungkin ada yang training manager. Karena personal HRD itu ada dua, ada bagian kepersonaliaan, ada bagian training departemen. Bagian meng-create training, membuat training plan dan sebagainya. Di sana sampai ke atas, sampai kepada seorang HR. Adapun ya, kalau tadi kita singgung masalah penamaannya, memang itu sesuai dengan bintang hotel, yang mana juga berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab, dan sekali lagi Mas Saiful, besarnya gaji tentunya ya. Tadi saya bilang ada personal manager, ada human resources manager, bahkan di bintang 5 itu ada yang membuat menjadi human resources director. Berarti direktur banyak di hotel. GM-nya kalah mungkin GM-nya. Karena anak buahnya direktur semua, mungkin direktur HRD, direktur engineering, direktur macam-macam Mas Saiful. Ya. Itu saya harap menjadi ini kepada teman-teman peserta didik di Udinus, utamanya agar yang berkeinginan atau ingin berkarir di HR bukan tertutup
pintunya, masih ada kesempatan. Baik, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan nih, Pak Siap. Kholis. Mari, Tentunya silakan. yang pertama mungkin dari Ibu Umi Kulsum, narsumnya oke banget, tanya jawab sesi Nah, keberapa nih. Lah terima ini kasih kebetulan Bu Umi. Bu Umi Kulsum ini narsumnya memang keren banget nih Eh. dari. Yang kedua ada dari Saudara Hilman Yosep. Jadi pertanyaannya, selamat sore Bapak, saya Hilman Yosep. Ingin bertanya perihal tentang kualifikasi sumber daya manusia di dalam dunia HRM. Lebih penting mana, skill atau attitude? Terima kasih. Jadi mungkin bisa dijawab dulu Pak untuk yang Hilman. Terima kasih pada semua pemirsa di link YouTube. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya. Mas Hilman, mungkin kalau kita mengistilahkan di hotel antara skill dan attitude itu kami mengistilahkannya dengan soft skill dan hard skill tentunya. Yang mana dua-duanya penting. Dua-duanya penting, dua-duanya harus berimbang. Ya. Skill yang mumpuni jika tidak di background atau tidak dilatari dengan soft skill yang bagus, ya tentunya tidak bisa maksimal. Ya. Soft skill itu ya kejujuran, kerja keras, etos kerja, semua yang di luar yang skill, yang teknis itu adalah soft skill. Jadi semua sama-sama pentingnya. Kalau secara kasat mata yang tahap pertama pada saat interview misalnya, lebih banyak dikeluarkan atau lebih banyak diketahui hard skill-nya, tapi seorang HR pun akan melihat dari sisi karakternya, soft skill-nya. Oh, iki cocok kok kanggo posisi iki. Ini karakternya begini, ini karakternya. Karena hotel itu unik, Mas Saiful. Kita itu pendidikannya aja juga harus berpendidikan, artinya melewati jenjang sekolah, namun pekerjaannya kami melayani. Kami melakukan pelayanan, sehingga kadang-kadang situ yang membuat calon tenaga kerja di perhotelan itu agak kurang matching. Gitu. Oh, lamun dadi ngene toh, mau dadi pelayan toh dan sebagainya, itu akan ketahuan pada saat interview. Iki karena cocok ya, kalau sudah belum komplain, belum sifatnya aku mau tadi pelayan, mungkin nggak cocok deh bagi dunia perhotelan. Belum tahu, mungkin belum sepenuhnya jadi hotelier. Yes, ya. Belum menonton Hotelier Talk mungkin ya Mas Saiful. Ya. Mungkin tetap saksikan Hotelier Talk ya setiap Senin, Pak. Jadi ada lagi dari Saudari Heti Werita. Selamat sore Pak Nurholis, saya atas nama Heti Werinta ingin bertanya Pak mengenai HRD. Bagaimana menjadi HRD yang baik dan apa saja syarat-syarat yang bisa semakin dipercaya sesama atasan? Tadi kami sampaikan di slide sebelumnya, apabila Anda atau Mbak Heti ya misalnya dia masih belum di sekolah perhotelan saat ini, tentunya bisa lewat jalur pendidikan. Tadi itu yang kita bicara masalah dari hukum atau dari psikologis, itu yang background personalia atau kekaryawanan, mengelola human resources department. Namun sekali lagi bagi Anda teman-teman peserta didik yang sudah ke perhotelan dan mempunyai keinginan atau yang sangat tinggi untuk menekuni dunia HR, ya belum tertutup ya. Terus berlatih mengenai perhotelan. Tadi sempat saya singgung syarat menjadi HR, yaitu yang pertama pendidikan sesuai. Ini adalah yang kami sampaikan tadi lewat jalur akademisi. Namun juga memahami karakter, bisa membaca karakter seseorang ya. Kemudian memahami perusahaan, PNP, policy and procedure, undang-undang cipta kerja dan lain-lain, semuanya harus dipahami. Bisa memberikan solusi sumber daya manusia dan memahami laporan-laporan HR. Ini detailnya nanti bisa Japri mungkin kalau kita bicarakan di sini nanti nggak cukup nanti buat Mbak Heti Werinta. Mbak Heti. Mungkin kita sambung Pak setelah komersial. Siap, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Hotelier Talk setelah jeda iklan komersial berikut ini. Terima kasih masih tetap setia di Hotelier Talks, kerjasama antara IAJM DPD Jawa Tengah dengan
Pengelolaan Perhotelan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Dianus Mantoro Semarang. Tentunya Pak Kolis tadi sudah ada beberapa pertanyaan, jadi ini ada satu lagi Pak yang tentunya menarik dari Ibu Umi Kolsum. Pertanyaannya mohon tanya Bapak bagaimana seorang HR menanggapi terkait Undang-Undang Cipta Kerja karena banyak hotel yang tidak memberlakukan karyawan tetap setelah dua kali masa kontraknya. Mohon pandangannya Bapak. Jadi mungkin ini terkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, baik. Terima kasih Mas Saiful. Terima kasih Ibu Umi dan semua pemirsa TV-ku, pemirsa Hotelier Talk. Undang-Undang Cipta Karya itu adalah bukan rencana undang-undang lagi. Jadi sudah diundangkan, sudah menjadi undang-undang. Artinya di situ negara hadir dan kita sebagai warga negara yang baik, we have no choice. Kita harus ikuti undang-undang itu. Ya. Alhasil di sana sini masih ada ketidaksesuaian atau tidak pelaksanaan. Kami masih membutuhkan mediasi-mediasi. Dan secara asosiasi kami di IGM pun juga sudah punya rencana ingin bertemu dengan dinas terkait sosialisasi Undang-Undang Cipta Karya ini. Memang kami akui tidak semua poin-poin atau pasal-pasal dapat kami sesuaikan dengan industri kami. Yang disampaikan Bu Umi tadi adalah contoh misalnya setelah 2 tahun kontrak, kenapa tidak langsung menjadi karyawan tetap. Itu kan menjadi isu lama dan demikian juga sudah diakomodasi di undang-undang itu. Namun dari sisi industri, kan setelah 2 tahun itu kita kembalikan ke intinya kalau seandainya tidak diotomatkan, kita selesai kontrak bisa juga diselesaikan. Selesai kontrak selesai. Ya. Itu kalau dilanjutkan bukan kontrak lagi, tapi harus permanen. Kan intinya di situ. Kalau seandainya kontrak ketiga tidak ada yang kontrak lagi, harus permanen. Harus kalau melanjutkan ke kontrak ketiga. Tapi kalau tidak sampai kontrak ketiga hanya selesai kontrak, ya selesai. Tapi kan tidak mungkin kita kalau karyawan bagus, performa bagus itu tetap kita berikan option-option lagi. Jadi intinya Bu Umi, undang-undang itu adalah untuk dilaksanakan, diundangkan dan kami di industri akan ikut sebagai warga negara yang baik menjadi pelaksana undang-undang itu di industri. Sekali lagi apabila ada ketidaksesuaian kami bisa memediasi, kami masih berhubungan terus dengan dinas sebagai pengeksekusi undang-undang itu untuk kita bicarakan, untuk kita sosialisasi. Sosialisasi masih kurang. Teman-teman di industri masih banyak yang kurang memahami dan mengaplikasikan undang-undang itu. Jadi kami tetap akan menghadirkan dinas, akan kami share tentunya suatu saat dengan teman-teman di industri perhotelan. Gitu. Jadi Terima mungkin kasih pertanyaannya. Iya. Masih banyak pertanyaan mungkin karena keterbatasan waktu dan mungkin nanti kemungkinan bisa kita hadirkan kembali Pak Nurkolis nih dalam acara yang lain sebagainya. Mungkin segmen terakhir nih Pak untuk mengenai closing Pak. Nah, baik. Jadi tadi Bapak bicara mengenai HRD dan sebagainya, mungkin dari kesimpulannya Pak, dari keseluruhannya mungkin bisa Bapak sampaikan ke teman-teman hoteliers sama adik-adik mahasiswa yang saat ini jadi pemirsa di Hotelier Talks. Terima kasih Mas Saiful, pemirsa dan adik-adik peserta didik. Teman-teman Hotelier Talks, saya berpesan kepada praktisi HR ya, praktisi HRD, bahwasanya slogan bahwa employee adalah the biggest asset dari perusahaan itu benar adanya. Jadi karyawan itu adalah aset terbesar bagi perusahaan, jadi jagalah dan kelolalah, jadikanlah dia sebagai sumber daya manusia yang handal. Nah, itu pertama. Yang kedua juga saya ingin menyampaikan juga sebuah quote, ya sebuah ini bagi dunia praktisi perhotelan bahwa aset make the things possible, ya, but people make things happen. Jadi aset-aset yang lain itu membuat sesuatu menjadi mungkin, ya, tapi people atau orangnya itu membuat sesuatu yang mungkin itu menjadi terjadi. Yang menjadikan, yang membuat menjadi happen itu adalah people atau orangnya. Jadi pesan saya kepada praktisi HR, perhatikanlah karyawan kita,
if the employee happy, guest will be happy juga. Itu teman-teman juga punya pedoman seperti itu. Kalau karyawan happy, artinya dia bekerja akan nyaman, happy, endingnya dia akan melayani dengan baik, endingnya tamu juga happy. Itu pesan saya buat para, atau mungkin kesimpulan bagi teman-teman praktisi HR di hotel utamanya. Baik, mungkin istilahnya harus happy, Pak. Betul. Jadi di bawah happy dan di bawah enjoy. Betul. Mungkin saya sampaikan lagi acara Hotelier Talks itu adalah kerjasama antara IHCM DPD Jawa Tengah dan Pengelolaan Perhotelan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Suwantoro Semarang. Tentunya jika adik-adik ataupun siswa SMK, SMA dan sebagainya dan ingin masuk ke dunia perhotelan, tentunya Udinus ada salah satu program studi pengelolaan perhotelan dan saat ini sudah masuk di gelombang reguler. Nantinya bisa buka aja di pmp.dinus.ac.id. Mungkin ini aja Bapak, nanti mungkin mohon maaf pertanyaan masih belum banyak yang terjawabkan, mungkin nanti pada saat lain kesempatan Bapak nanti bisa dihadirkan kembali di Hotelier Talks. Tentunya terima kasih, saya akhiri, terima kasih Pak Nurkolis. Terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Amin, terima kasih pemirsa semuanya.